Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Febrianto dengan NIM 2201011002. Di sini saya akan mempresentasikan Project Was Arsitektur Perusahaan tentang PT Toya Mineral Water yang diampu oleh dosen Ibu Sundari. 1. PT Toya Mineral Water adalah bisnis yang memproduksi air mineral murni dalam kemasan botol plastik berkualitas tinggi. Air kami diproduksi dari mata air alami yang terletak di daerah yang jauh dari polusi dan mengandung mineral alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Kami menawarkan beberapa ukuran kemasan, termasuk botol 330 ml, 500 ml, dan 1 liter. Untuk lokasi terletak di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang warna biru dan background pegunungan digunakan karena merupakan warna dasar dari merek Toya dan melambangkan kemurnian dari sumber air yang berasal dari dalam pegunungan dan berada di lapisan bumi yang dalam. Filosofi tetesan air sering dikaitkan dengan konsep kehidupan yang sementara dan perubahan yang konstan. Air yang jatuh sebagai tetesan akan terus berubah bentuk dan mengalir dalam siklus alamiahnya. Ini dapat diinterpretasikan sebagai pengingat bahwa dalam kehidupan kita juga mengalami perubahan yang tak terelakkan, dan kebijaksanaan terletak dalam kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, seperti air yang selalu menyesuaikan diri dengan medan yang ada. Visi dan misi. Visi menjadi penyedia terkemuka air mineral berkualitas tinggi dalam kemasan yang dikenal di seluruh negeri dan diakui atas komitmen terhadap kualitas, kebersihan, dan keberlanjutan. Visi dan misi. Visi menyediakan air mineral alami berkualitas tinggi yang bebas dari kontaminan dan kaya akan mineral alam. Selanjutnya, memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan responsif terhadap umpan balik. Yang ketiga, mengelola operasi kami secara berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan. Yang keempat, terus mengembangkan produk-produk air mineral yang memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Dan yang terakhir, menginspirasi masyarakat berkontribusi pada komunitas lokal kami dengan berpartisipasi dalam kegiatan amal dan mendukung inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan perusahaan, tujuan kami mendirikan perusahaan ini adalah menjadikan produk air mineral menjadi produk air minum dalam kemasan terbesar dan menjadi air minum paling bersih yang dibutuhkan masyarakat. Ini adalah mock-up atau contoh kemasan dari air mineral kami, perusahaan. Setelah ini akan saya jelaskan. Yang pertama, divisi manajemen eksekutif dari CFO, bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. CEO memimpin pengembangan strategi jangka pandang maupun jangka pendek bagi perusahaan. Yang ketiga, COO berfokus pada pelaksanaan rencana bisnis perusahaan. Yang keempat, CMO mengembangkan rencana pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan. Selanjutnya adalah divisi staf logistik. 1. Staf gudang mengawasi penerimaan pemrosesan stok masuk serta pesanan dari gudang dan mengelolanya. Yang kedua, mengemudi pengiriman, membawa barang dari titik penjemputan ke titik tujuan dengan aman. Yang ketiga, koordinator logistik merencanakan dan melacak pengiriman produk final sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, divisi staf pemasaran. 1. Eksekutif penjualan lapangan, mengenalkan produk di lapangan. Yang kedua, spesialis media sosial, mencakup perencanaan strategi membuat daily content, membuat iklan, mendengarkan dan berkomunikasi dengan audiens, dan mengukur performa konten berdasarkan goals yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, konsultan pemasaran, memantau hasil dan mengubah rancangan selama proses kegiatan pemasaran. Selanjutnya, divisi produksi. Jadi dari dua divisi yaitu operator mesin produksi bertugas mengoperasikan mesin dan peralatan, pekerja pabrik melakukan proses produksi. Divisi staf keuangan dan administrasi. 1. Bendahara menerima dan mencatat, membayarkan dan bertanggungjawabkan uang. Divisi ini fokus terhadap uang. Yang kedua, sekretaris perusahaan memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal. Ketiga, staf administrasi membantu eksekutif dalam mengorganisir dan memantau tugas administratif seperti menyusun dokumen, jadwal meeting, akomodasi kantor agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, divisi SDM atau sumber daya manusia
Satu, rekrutmen dan perekrut, membantu perusahaan mengisi lowongan dengan mengecek dan memilih resume kandidat atau membujuk di individu yang qualify untuk mengisi posisi tersebut. Yang kedua, pengelola karyawan, menerima penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, staf pengembangan SDM, merumusan rencana program pengembangan kompetensi manajerial. Selanjutnya, proyek pasar atau pasar usaha. Peluang bisnis air mineral dalam kemasan cukup besar, di mana kebutuhan air minum yang harus terpenuhi setiap harinya dan bisnis air mineral dalam kemasan tentu memudahkan masyarakat saat ini dan seterusnya. Air minum adalah hal yang selalu dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan air mineral yang berkualitas tinggi, yaitu dengan mendirikan Toya Mineral Water. Segmentasi pasar ada beberapa, yaitu pertama segmentasi geografis, yaitu berfokus pada letak di mana kita memasarkan sebuah produk. Yang kedua, segmentasi demografis bertujuan ini lebih ke segmentasi sifat dari seseorang, mungkin jenis kelamin dan usia. Juga segmentasi psikografis dapat diperuntukkan bagi orang-orang yang menginginkan gaya hidup yang praktis dan sehat dengan mengkonsumsi air mineral yang dapat didapatkan dan mudah dibawa. Target pasar Target pasar pada produk Toya Mineral Water adalah kita lihat bersama ikan tersebut. Target pasar ini adalah orang-orang metropolitan yang aktif dan dinamis. Rekomendasi pada segmen pasar Toya Mineral Water adalah telah melakukan segmentasi pasar yang baik karena dapat mencakup semua kalangan baik dalam kategori jenis kelamin maupun usia. Tetapi dalam hal target pasar Toya Mineral Water masih cenderung kepada kalangan menengah atas. Seharusnya Toya Mineral Water juga mencakup kalangan menengah ke bawah agar target pasar Toya Mineral Water tidak hanya pada kalangan menengah atas. Karena pada produknya, Toya Mineral Water memiliki harga yang dapat dijangkau oleh kalangan menengah bawah. Nilai perusahaan yang pertama, kepercayaan dan harapan. Yang kedua, mengenal kegelisahan atau ketidakpastian. Yang ketiga, nilai manusia dan tanggung jawab serta pengabdian. Yang keempat, cinta dan kasih sayang. Yang kelima, keindahan, keadilan, kejujuran, kedisiplinan, kesetiaan, dan profesionalisme. Cara masuk market ada 3 cara, yaitu satu, kami memilih area dengan kebutuhan air mineral kemasan yang tinggi. Kedua, area kami tentukan dengan daerah banyak rumah sakit yang sangat membutuhkan air minum dalam kemasan. Ketiga, kami juga memilih dengan daerah banyak instansi perusahaan, instansi pemerintah, sekolah, bank, penginapan, dan lain-lain yang memerlukan air minum dalam kemasan. Strategi pengembangan, pertama, kami akan bersaing dengan mengutamakan kualitas dan kebersihan produk kami, mendirikan kemitraan dengan outlet lokal, dan melakukan pemasaran outlet yang agresif. Yang kedua, CSR atau Corporate Social Responsibility, kami berkomitmen untuk menjalankan operasi bisnis kami secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Rencana pengembangan internasional, analisis pasar, potensi pasar air mineral di Singapura. Kedua, situasi persaingan. Kami berencana membuka perusahaan kami di Singapura. Rencana pengembangan internasional, analisis pasar. 3 keunggulan air mineral Toya Water di pasar internasional. Yang pertama, Toya Mineral Water selalu mengandalkan kualitas dan dihasilkan dari sumber terpilih dan mengandung mineral alami. Kedua, proses produksi Toya Mineral Water tidak tersentuh tangan manusia. Ketiga, sisi pengemasan juga dilengkapi dengan mineral protection system untuk menjaga kandungan air serta membuatnya aman dari pemalsuan. Yang keempat, tingginya tingkat kepercayaan konsumen di dalam negeri yang banyak mengkonsumsi produk ini juga jadi alasan kuat perusahaan memberanikan diri melebarkan sayap untuk menembus pasar global. Kelima, higienis dan harga terjangkau, sehingga Toya Mineral Water banyak dicari konsumen. Cara masuk market. Satu, kami memilih melakukan ekspor adalah karena memiliki resiko yang sangat kecil dan meningkatkan penjualan secara cepat. Yang kedua, kami melakukan joint venture karena memiliki keuntungan bagi perusahaan dari jauh untuk belajar dan memahami budaya serta kebutuhan masyarakat setempat. Tarif pelaku bisnis dan pajak dapat ditekan dengan mudah. Marketing dan bisnis strategi. Melakukan kunjungan bisnis langsung ke Singapura dan mendatangi importir dengan menunjukkan sampel ke calon importir. Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan broker dan supplier. Perusahaan kami akan meningkatkan kualitas dari produk. Pemanfaatan teknologi modern dengan menggunakan
beberapa sistem filtrasi yang modern, seperti sistem ultrafiltrasi plus reverse osmosis, sistem demineralisasi, sistem reverse osmosis, ultra pure electrocondensation, dan reverse osmosis. Pengemasan juga menggunakan mesin jadi tidak tersentuh tangan manusia, bisa disebut higienis. Alur proses produksi, yang pertama memilih sumber air pegunungan vulkanik yang terlindungi, yang kedua proses penyaringan air, yang ketiga pembuatan dan pembersihan kemasan, yang keempat pengisian air di kemasan, yang kelima kemudian didistribusikan, dan yang keenam setelah itu pelanggan bisa memberikan kritik, saran, keluhan guna melakukan evaluasi melalui website atau sosial media. Pengeluaran keuangan, yang pertama gaji staf logistik dan distribusi. Untuk total gaji sekitar 8 juta ya, meliputi staf gudang, pengemudi, pengiriman, koordinator logistik. Dan untuk gaji staf pemasaran dan penjualan total 15 juta dengan karyawan tiga posisi, yaitu eksekutif penjualan lapangan, spesialisasi media sosial media, konsultan pemasaran. Untuk gaji staf produksi total 30 juta dengan dua posisi, yaitu operator mesin produksi, pekerja pabrik. Untuk gaji manajemen eksekutif ini yang memakan biaya cukup banyak, yaitu 60 juta rupiah dengan 4 posisi, yaitu CFO, CEO, COO, dan CMO. Untuk gaji staf keuangan dan administrasi total 12 juta dengan 3 posisi, yaitu bendahara, sekretaris perusahaan, staf administrasi. Untuk gaji staf SDM atau sumber daya manusia yaitu total 19 juta dengan 3 posisi, yaitu rekrutmen dan perekrut, pengelola karyawan, dan staf pengembangan SDM. Jadi untuk seluruh total gaji eh, karyawan pada PT Toya Mineral Water adalah 140 juta rupiah. Selanjutnya keuntungan. Keuntungan penjualan per bulan Toya Mineral Water 600 mili. Total penjualan harga dikali jumlah unit, yaitu 3.000 dikali 30.000 unit sama dengan 90 juta rupiah. Keuntungan penjualan Toya Mineral Water 1.500 mili. Total penjualan harga dikali jumlah unit yaitu 7.000 dikali 30.000 unit, yaitu dengan total 210 juta rupiah. Bisnis lainnya, minuman isotonik kaya vitamin. Toya Mineral Water dapat mengembangkan bisnis minuman isotonik kaya vitamin di mana sangat cocok diminum di cuaca panas, terkhusus di Indonesia yang beriklim tropis. Yang kedua, minuman sari buah tanpa soda. Toya Mineral Water dapat mengembangkan bisnis minuman sari buah tanpa soda, yaitu dengan menggabungkan air mineral dengan sari buah yang dimana sangat cocok untuk cuaca panas beriklim tropis. Pengembangan Pengembangan untuk 1 sampai 5 tahun ke depan, sumber dana yaitu yang pertama dana pribadi. Dana pribadi pemilik modal diharapkan dapat diperoleh sebesar 2 miliar rupiah. Sumber dana tersebut akan digunakan untuk mendirikan pabrik dan izin usaha. Yang kedua, komisi. Komisi diharapkan dapat diperoleh dari kerjasama antar mitra. PT Toya Water mendapatkan keuntungan komisi sekitar 30-40% dari harga jual produk. Analisis, teknik analisis kuantitatif, pengetesan kualitas air bersih dan bebas dari bakteri atau virus menggunakan teknologi canggih, karena perusahaan ini merupakan bisnis air mineral yang baik buruknya ditentukan oleh kualitas dan kebersihan air. Yang kedua, teknik analisis fungsional. PT Toya Mineral Water merupakan bisnis produk air minum dalam kemasan di mana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membutuhkan bantuan mitra dalam mendistribusikan, di mana kita bekerja sama dengan mitra sehingga membantu mitra dalam berbisnis dan memperoleh keuntungan. Kesimpulan, masyarakat membutuhkan air minum yang bersih dan dapat dibawa kemana-mana. Toya Mineral Water hadir untuk menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat tersebut. Maka dari itu peluang bisnis air minum dalam kemasan sangat besar. Toya Mineral Water hadir go internasional sampai ke Singapura karena masyarakat Singapura 80% kebutuhan konsumsi air minum dalam kemasan. Toya Mineral Water hadir dengan dua varian yaitu 600 mili dan 1500 mili. Dengan adanya perusahaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan air minum dan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.